Pernah nggak sih bayangin hidup sehari tanpa listrik? Coba deh bayangin, kamu bangun pagi, nggak ada alarm yang berbunyi, nggak bisa ngecas HP, nggak bisa bikin kopi pakai mesin. Bahkan malamnya gelap gulita tanpa lampu. Gimana rasanya? Kayak balik ke zaman purba kan? Mungkin kita bakal terpaksa cari hiburan baca komposisi shampoo di kamar mandi saking nggak ada hiburan lain. Tapi di balik semua kenyamanan yang kita nikmati seperti sekarang, ada sejarah panjang tentang bagaimana listrik ditemukan dan dikembangkan. Bukan langsung muncul dalam bentuk colokan dan baterai kayak sekarang loh. Awalnya listrik itu lebih mirip seperti fenomena aneh yang bikin manusia penasaran. Nah, yuk kita telusuri jejak listrik dari masa ke masa. Listrik berawal dari hal yang sepele. Kisah listrik dimulai dengan sesuatu yang mungkin sekarang kita anggap remeh, batu ambar dan bulu kucing. Sekitar tahun 640 sampai dengan 546 sebelum Masehi, seorang filsuf Yunani bernama Thales menemukan bahwa kalau batu ambar digosokkan ke bulu kucing bisa menarik benda kecil seperti rumput kering. Thales mungkin gak paham kalau ini adalah fenomena listrik statis. Tapi catatan ini jadi bukti bahwa manusia sudah mulai menyadari adanya kekuatan misterius ini. Lalu, di awal tahun 1700-an, fenomena listrik statis malah jadi hiburan. Orang-orang mulai ngeprank temannya dengan menggosok batang kaca ke kain wool, lalu menyentuh orang lain supaya mereka kesentrum kecil. Bahkan Raja Louis ke-15 dari Prancis pernah bikin eksperimen kocak. Dia menyuruh 180 pasukannya bergandengan tangan, dan voila, mereka semua kena setrum kecil. Tapi listrik bukan cuma buat hiburan. Di Baghdad ditemukan artefak kuno yang mirip baterai berusia 2000 tahun. Ada teori yang bilang kalau ini mungkin digunakan untuk terapi listrik. Sayangnya karena kurang bukti akhirnya dianggap sekadar kebetulan. Dari misteri ke ilmuwan hebat. Abad ke-17, ilmuwan Inggris bernama William Gilbert mulai serius meneliti listrik dan menemukan konsep medan listrik. Lalu, pada tahun 1733, Charles Dufay menemukan bahwa listrik punya dua muatan, positif dan negatif. Tapi kalau ngomongin peneliti listrik yang paling terkenal, siapa lagi kalau bukan Benjamin Franklin? Kamu pasti pernah dengar cerita dia yang tersambar petir saat menerbangkan layangan kan? Nah, sebenarnya nggak gitu ceritanya. Jadi, Franklin menerbangkan layangan yang ujungnya dipasang besi lancip. Saat hujan badai, di bagian bawah benangnya dia menggantungkan kunci logam dan memegangnya dengan benang sutra. Pas dia pegang kunci itu, zap, ada sengatan listrik kecil dari eksperimen ini. Franklin membuktikan bahwa petir adalah bentuk listrik alami dan bisa diteliti lebih lanjut. Michael Faraday, si bapak listrik dunia. Setelah Franklin, banyak ilmuwan lain lebih lanjut meneliti tentang listrik. Alessandro Volta menemukan baterai pada tahun 1800 dan Humphrey Davy berhasil menciptakan cahaya listrik di tahun 1808. Tapi bintang utamanya di dunia listrik adalah Michael Faraday. Michael Faraday awalnya cuma seorang penjilid buku yang hobi membaca. Berkat kerja kerasnya, dia jadi asisten ilmuwan besar Humphrey Davy dan mulai eksperimen sendiri. Salah satu penemuan terpentingnya adalah induksi elektromagnetik yang menjadi dasar penemuan dinamo. Alat yang bisa merubah energi gerak menjadi listrik. Berkat eksperimennya, kita sekarang bisa menikmati listrik secara praktis. Makanya Faraday dijuluki sebagai bapak listrik dunia. Listrik mulai digunakan secara massal. Nah, listrik akhirnya bukan cuma teori di lab ya, tapi mulai dipakai secara luas pada tahun 1882. London punya pusat tenaga listrik pertama, diikuti oleh New York di tahun yang sama. Tapi saat itu listrik masih pakai arus searah atau DC yang dayanya kecil banget. Lalu seorang pengusaha bernama George Westinghouse membeli hak paten generator arus bolak-balik AC dari ilmuwan Prancis Lucien Goular dan John Gibbs. Sistem ini lebih kuat, bisa dikirim jarak jauh dan akhirnya jadi standar dunia. Di Indonesia sendiri, listrik pertama kali hadir di Jakarta pada tahun 1897. Kemudian menyebar ke Medan 1899,
Surakarta 1902, Bandung 1906, Surabaya 1912, dan Banjarmasin 1922. Awalnya listrik dikelola oleh perusahaan Belanda seperti Nigem dan Ogem. Akhirnya diambil alih oleh negara dan menjadi PLN, seperti yang kita kenal sekarang. Solar cell, masa depan listrik. Listrik dari matahari bukan hal baru loh. Tahun 1839, ilmuwan dari Prancis Alexander Edmund Becquerel menemukan bahwa cahaya bisa menghasilkan listrik dalam bahan tertentu. Lalu pada tahun 1876, William Grills dan Richard Evans Day membuktikan bahwa selenium bisa mengubah sinar matahari menjadi listrik tanpa dipanaskan atau digerakkan. Tapi teknologi sel surya modern baru bisa benar-benar berkembang pada tahun 1941 ketika Russell Ohl menciptakan solar cell berbahan silikon. Teknologi ini makin canggih dan sekarang kita bisa lihat panel surya di mana-mana. Bahkan di beberapa tempat listrik dari tenaga surya mulai menggantikan listrik dari bahan bakar fosil. Masa depan listrik makin ramah lingkungan. Jadi siapa penemu listrik sebenarnya? Nggak ada satu yang bisa diklaim sebagai penemu listrik. Thales orang yang pertama mengamati listrik statis, Franklin yang meneliti petir, Faraday yang menemukan induksi elektromagnetik, dan Volta yang menciptakan baterai. Semuanya punya peran penting. Bisa dibilang listrik adalah hasil perjalanan panjang berbagai ilmuwan yang saling melengkapi. Dan tanpa mereka mungkin sekarang kita masih baca komposisi sampo di kamar mandi karena nggak ada HP buat scroll medsos. Nah gimana, seru kan perjalanan listrik? Sekarang setiap kali kamu nyalain lampu dan ngecas HP, ingat deh kalau ini semua berkat kerja keras para ilmuwan yang udah berjasa buat hidup kita hari ini.